Salam, salam besa dalam masjid Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih Tuhan buat kami Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, kami datang kembali di tempat ini untuk memuji dan menyembah-Mu. Biarlah nama Tuhan sebagai dipermuliakan di tempatnya. Siap memuji dan menyembah Tuhan, sama kita berkata amin. Mari kita angkat satu pujian Engkau Kudus. Tiada yang seperti kau.
sama-sama kita bertanda. Amin. 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 Mari kita angkat satu pujian, hati kau percaya. Tuhanlah kekuatan masukku, dan gunung batu dan keselamatan hanya padamu, hanya padamu. Hatiku percaya kaulah menara, kaulah menara, dan kota perlindungan. Tuhan perlu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. 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 Aku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dan kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dan kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. 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 Kita angkat satu pujian lagi, tak terlukiskan. Tak terlukiskan. Tak
kita angkat satu puji dari Baili. Ku bersyukur. Haleluya. Tetap musiknya di situ. Orchon tetap berjalan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari Tuhan, terima kasih berkat Tuhan sebagai buat kami. Dan sebentar Tuhan kami akan mendengar firman Tuhan. Berkati kami Tuhan melalui firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Berkati kami Tuhan melalui hikmat Tuhan, firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam. Salam. Salam damai sejahtera kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Ada kitab.
Ini ada itu dah, malah pakai internetnya. Mari kita buka untuk minggu hari ini, kita buka Alkitab kita pada surat Efesus Efesus pasal yang ke 1 ayat yang ke 20 sampai 23. Efesus pasal yang ke 1 ayat 20 sampai 23. Sudah dapat? Pasal 1 ayat 20 sampai 23. Efesus pasal 1 ayat 20 sampai 23 sudah dapat? Efesus pasal 1 ayat 21 sampai 23. Amin. 1 2 3. Yang dikerjakannya di dalam Kristus sudah dapat? Efesus 1 ayat 20 sampai 23. Sudah dapat? Sudah. Satu, dua, tiga. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan dudukkan dia di dalam kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa, kekuasaan dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat berbagai kepala dan segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi segala dan segala sesuatu. Amin. Jadi di sini ayat ini kalau kita lihat tadi bahwa Allah mengerjakan segala hal di dalam Kristus, artinya bahwa dia mengerjakan dan menyelesaikan semua yang ada di dalam hidup manusia itu di dalam anaknya, yaitu Kristus Yesus Tuhan. Jadi apa yang Tuhan sudah berikan di dalam setiap kehidupan orang percaya tersebut itu sudah dikerjakan oleh Kristus itu di atas kayu salib. Jadi Amin. segala penghukuman, segala kematian itu sudah Kristus selesaikan di atas kayu salib. Artinya apa? Kita sebagai orang percaya tinggal menjalani saja dengan percaya. Nah, jadi apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu adalah sebuah karunia yang besar, yaitu Kristus sudah menyelesaikan segala sesuatunya di dalam kehidupan kita. Dia menyelesaikan segala penyakit di dalam setiap kehidupan kita. Dia menyelesaikan segala kutuk di dalam setiap kehidupan kita. Dia menyelesaikan segala dosa dan kematian kekal di dalam setiap kehidupan kita. Apa yang Kristen lakukan? Ya hanya berkarya saja dalam dunia ini, melakukan apa yang di sini bermanfaat, apa yang di sini itu berguna, ya, mengelola dunia bumi ini serta isinya dengan sebaik-baiknya, tanpa merusak alam, tanpa merusak lingkungan dan lain sebagainya. Karena apa? Banyak kan orang Kristen itu, ya orangnya kebanyakan orang terkenal itu orang Kristen, orang pintar. Karena itu sudah disurvei bahwa orang Kristen itu salah satu orang yang terpintar di dunia ini. Ya, contohnya orang Eropa, orang Barat itu kan orang Kristen pintar-pintar semua. Ya di luar dari itu, selain itu ada yang lainnya. Ya, agama lain ya, seperti Buddha itu pintar juga orang-orang Asia Timur. Nah, dan juga di sini itu ada tugas setiap orang yang percaya bahwa setelah dia diselamatkan itu adalah di bumi ini untuk melakukan yang di sini bermanfaat, ya, bagi lingkungan, bagi alam yang ada di dunia ini. Ya minimal jangan merusak alam gitu ya.
supaya apa? Supaya anak cucunya nanti bisa nikmatin hidup yang baik di bumi ini, Amin. bisa nikmati hidup yang segar. Nah, kalau lingkungan dirusak ya nanti nggak segar, udara nggak bagus, polusi di mana-mana, jadi udah pasti ya sakit yang ada kan. Jadi itulah sebabnya bahwa Tuhan memberikan hikmat di dalam setiap kehidupan kita itu untuk menjalani hidup ini, itu untuk ya mengelola apa yang ada di dalam hidup manusia tersebut itu ya dengan segala hal. Jadi yang Tuhan sudah lakukan itu ya sudah selesai sebetulnya. Jadi bukan belum selesai, dia sudah menyelesaikan semuanya di dalam Kristus. Jadi kalau ada orang yang berpikir bahwa sebagai orang Kristen dia masih menyelesaikan di dalam hal kerohaniannya, itu ya tidak masuk akal. Karena Yesus sendiri saat mati dia sudah mengatakan is finished, tetelestai, sudah selesai. Bahwa manusia di dalam kekristenan atau Kristus itu sudah hanya tinggal menjalani hidupnya sehari-hari dengan bagaimana dia mau ngapain dalam hidupannya. Kalau mau maju ya maju, kalau mau menjalani hidupnya yang lain ya tidak tahu itu. Jadi itu sudah urusannya dia sendiri. Nah, urusan surga, urusan rohani itu sudah Kristus selesaikan. Sehingga kutuk kematian kekal itu sudah tidak ada lagi bagi orang yang di dalam Kristus Yesus Tuhan. Tinggal dia menjalani selama napasnya aja di dunia ini, masih hidupnya. Ayat 21 ya. Lanjut ya, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan kerajaan. Mengapa demikian? Karena memang tidak terlihat. Nah, tidak terlihat di dalam seperti yang ada di dunia ini. Jadi penguasa di dunia ini, orang-orang hebat di dunia ini seperti Amerika dan sebagainya, dia menggunakan segala sesuatunya untuk mengelola dan untuk mengerjakan dengan teknologinya yang canggih, dengan ya hal yang hebat. Dia mengelola penguasa-penguasa. Dijelaskan di sini bahwa ada penguasa-penguasa, ada pemerintah-pemerintah ya, yang super power mungkin dijuluki itu dan lain sebagainya. Dikatakan Kristus jauh lebih besar dari itu. Karena apa? Karena waktu Pontius Pilatus menanyai di mana kerajaan, dia jawab kerajaannya bukan di dunia ini. Jadi hal yang di dunia ini itu tidak ada kaitannya dengan apa yang kita lakukan di dalam hal yang rohani yang kita yakini di dalam percayaan kita. Karena apa? Karena Kristus sendiri mengatakan bahwa dia bukan dari dunia ini, tidak ada kerajaannya di dunia ini. Nah, tetapi dia ingin datang ke dunia ini hanya untuk membawa damai sejahtera. Simple, itu saja. Jadi bagi damai sejahtera kepada kerajaan-kerajaan, kepada negara, kepada penguasa, kepada orang-orang superpower, kepada orang yang miskin juga, kepada orang yang sini bukan orang superpower atau orang yang tidak punya tenaga, kemampuan yang hebat, skill yang hebat. Kristus ada bagi siapapun secara rohani, secara tidak terlihat, secara spirit. Nah, kalau Kristus dibandingkan disejajarkan dengan hal yang di sini itu di dunia ini, maka dia ya seperti negara superpower yang lainnya, ya seperti orang yang hebat yang lain. Tapi dia bukan seperti itu. Dia melihat kepada Pontius Pilatus itu, dia bicara itu dengan keadaannya sudah hancur, bahwa dia tidak memiliki kekuatan apa-apa. Seperti yang orang-orang di dunia ini itu impikan, kejar, yaitu menjadi gagah, menjadi superpower, menjadi orang yang berteknologi hebat, menguasai bidang-bidang yang teknologi hebat. Kristus bukan seperti itu, tapi Kristus adalah gambaran daripada hal yang di sini ya, orang yang dimana pribadi yang dimana dipecah-pecahkan, dijelaskan bahwa menarik segala kelemahan, menarik segala di sini kekurangan ya manusia atau kemiskinan manusia tersebut, itu ini adalah gambaran yang sejatinya. Jadi ada di situ. Jadi itulah mengapa sebagai orang yang Kristen kita tahu bahwa apa yang Kristus itu lakukan di dalam kehidupan kita dan segala salib itu tidak pernah gagal atau tidak pernah sia-sia di dalam jiwa kita, dalam tubuh kita. Meskipun sekali-kali tubuh kita secara fisik ini manusia itu banyak kegagalannya, ya. Nah, jadi ada manusia yang tidak pernah gagal dalam fisiknya, dalam tubuhnya, ya kan? Contohnya apa?
kita maunya hebat, jadi orang yang pinter, jadi orang yang hebat, tapi ternyata tidak seperti itu kenyataannya. Jadi itu berbalik dengan kenyataan. Jadi pahit mana mimpi dengan kenyataan? Ya pahit kenyataan. Nah, ya kan. Jadi mimpinya besar tapi kenyataannya beda kan gitu. Jadi itulah yang dihadapi manusia dalam mimpi ini, bahwa Kristus mengatakan bahwa kerajaanku bukan yang ada di dunia ini, bukan dari sini, tetapi di dalam hal yang dimana spirit, atau hal yang dimana spiritual, atau hal yang dimana yang tidak terlihat oleh manusia, atau tidak terlihat oleh apa yang didambakan oleh penguasa-penguasa atau hal-hal yang super power di dalam dunia ini. Jadi kan jelaskan bahwa jauh lebih dari segala pemerintah dan penguasa-penguasa, orang super power tadi ya, kerajaan-kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia saja, melainkan di dunia yang akan datang. Bahwa itulah untungnya bukan menjadi orang Kristen, tetapi dipilih loh ya, karena orang Kristen itu bukan menjadi tetapi dipilih. Kalau menjadi itu keinginan kita, tetapi kalau dipilih itu berdasarkan daripada kemurahan Tuhan. Karena Paulus mengatakan juga bahwa oleh kasih karunia kita diselamatkan. Amin. Oleh iman. Iman itu adalah pemberian Allah. Bukan iman itu tiba-tiba saya sekuat pikiran saya beriman, bukan seperti itu. Tapi itu karunia. Jadi kalau karunia itu sama dengan ditanamkan sudah. Nah, ditanamkan itu seperti kalau misalnya mesin itu ditanam sesuatu chip atau teknologi yang sudah canggih, maka dia akan canggih seperti itu juga. Akan berjalan seperti apa yang ditanam tersebut. Jadi sama halnya dengan itu, Tuhan menanam di dalam jiwa kita bahwa besar kecil, dijelaskan di surat orang akan mengenal aku. Jadi tanpa dikasih tahu pun orang itu akan mengenal Allah. Nah, itu mengenal Kristus. Jadi itulah bahwa bukan dengan usaha manusia atau kekuatan manusia dengan mengenal Allah, tetapi itu adalah sebuah pilihan Tuhan bagi hak yang dimana Tuhan berikan karunia, atau bahasanya rahmat, kemurahan itu bagi setiap orang. Jadi di sini yang percaya. Nah, karena itulah kita hidup di dalam sebuah kekekalan di dalam jiwa kita, di dalam rohani kita. Jadi apakah ada yang percaya bahwa setelah di dunia ini mati ya mati begitu saja? Tidak ada, bahwa kita akan menikmati hal yang tidak pernah diberikan dunia ini sebelumnya. Bahwa itu tidak bisa digambarkan. Ada orang Kristen menggambarkan surga itu gimana? Tidak bisa digambarkan. Kalau menurut saya, ya kalau Anda sudah menggambarkan itu sudah tidak masuk akal namanya. Ya, tetap surga itu harus masuk akal. Tidak boleh orang mengatakan bahwa oh, ini bentuknya gini, surga ada emasnya, ada apanya, tidak begitu. Itu hal yang dimana belum bisa kita jamah. Karena apa? Karena kita belum ke sana. Ya itu ya. Jadi kalau logikanya, kalau misalnya kita sudah ke sana, yang tahu orangnya sudah meninggal duluan. Nah itu. Kalau misalnya yang belum meninggal ya tidak bisa menggambarkan, dia mimpi apa itu belum bisa dicerna dengan akal sehat masih. Jadi kita juga berpikir yang sehat bahwa surga itu bentuknya ya sudah, kita pokoknya ya orang mengatakan ya damai lah pokoknya gitu. Amen. Ya dimana yang luar biasa lah gitu aja. Karena kan keindahan kan. Ya taunya indah gitu lah. Tempat yang indah. Nah itu saya tidak tahu sudah itu. Oh, lantainya kaca apa ini ya. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala sesuatu yang ada. Nah, jadi segala sesuatunya itu lewat Kristus, lewat darah anaknya tadi itu kita mendapat cap atau materai, itu untuk kita masuk ke dalam hidup yang kekal. Jadi tidak ada satupun manusia yang bisa datang kepada Bapa atau kepada Allah itu tanpa melalui Yesus Kristus. Dijelaskan bahwa oleh karena melalui Kristus di sini yang menjadi kepala, dijelaskan atas sebagai kepala jemaat atau kepala pengantara antara manusia berdosa dengan Allah tersebut, maka manusia berdosa itu mendapatkan tempat yang dimana tidak semestinya. Ya, tidak semestinya itu apa? Maksudnya yang sebetulnya dia tidak pantas, tidak layak, tetapi dia dilayakkan atau diberikan sebuah hak atau sebuah di sini itu karunia yang dimana yang mulia tadi, ya yang tidak bisa digambarkan tadi. Ayat 23, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi
semua dan segala sesuatu. Jadi dalam segala sesuatu yang di dunia ini yang Tuhan ciptakan itu adalah sebuah berkat atau sebuah karunia tadi. Bahwa karunia apa? Yaitu semuanya itu ada di dalam kepenuhan akan Kristus. Jadi apa yang dikatakan kepenuhan akan Kristus itu apa? Ya Anda dan saya itu sudah diselamatkan oleh Tuhan. Nah, jadi punya tiket, punya tempat. Ya, kalau orang yang ngeroh-ngeroh itu ya bagiannya itu. Jadi bukan yang esensinya, yang paling dalam itu adalah kita sudah diselamatkan. Jiwa kita, roh kita tersebut itu sudah diangkat oleh Tuhan. Yang seharusnya manusia itu mati kekal atau ke neraka, itu mendapatkan tempat yang layak atau mendapatkan tempat sama. Kalau orang ya, kalau pemerintahnya baik ya pasti tahu. Kalau ada orang yang ya keluarga yang tinggalnya di bawah-bawah kolong jembatan ya pasti tahu dia harusnya ditempatkan di mana. Ya kalau pemerintahnya itu memang maju loh ya, tapi kalau ya pemerintahnya sendiri itu nggak maju ya memang begitu. Karena itulah di dalam Kristus kita itu seperti itu. Jadi ditempatkan di mana dari tempat yang tidak layak itu diangkat. Itu melalui kematian Kristus itu Allah Bapa kita mengangkat itu menjadi anaknya untuk di tempat yang lebih mulia lagi. Jadi itulah gambaran yang dimana apakah Anda bisa menginginkan itu secara logika? Maka jawabannya adalah sebenarnya tidak bisa. Meskipun kita di sini dapat memikirkan segala sesuatunya dengan pikiran akal kita selama kita di dunia ini, tetapi hal yang terbesarnya adalah bahwa yang namanya karunia itu adalah tetap hal yang besar atau hal yang dimana tidak dapat dipikirkan meskipun manusia secara teori, secara teologi atau menggambarkan itu semua, tetapi itu adalah hal yang dimana tidak bisa dinilai dengan usaha manusia atau dengan nilai yang ada di dalam dunia ini. Kalau di dunia ini memukul orang sama dengan harus mendapatkan hukuman ya, atau melakukan kekerasan terhadap orang mendapatkan hukuman, tetapi tidak seperti itu kalau di dalam kerajaan surga sana, bahwa segala sesuatunya dihitung adalah berdasarkan daripada kemurahan Tuhan. Jadi yang diubah secara hal yang tidak bisa kita pikirkan secara logika, tetapi itu secara spiritual di dalam jiwa kita. Karena itu Kristus itu tadi kita mengatakan bahwa kerajaan itu bukan ada di dunia ini, tetapi kerajaan itu ya di surga sana. Jadi intinya bahwa apa maksud dari Paulus menuliskan surat ini, bahwa dia menuliskan bahwa Kristus itu adalah seperti yang dia katakan sendiri, bahwa dia bukan dari dunia ini kerajaannya, bahwa di dunia ini ada penguasa, orang super power, orang yang hebat, ada pemerintah-pemerintah yang dengan politiknya, dengan ya segala kecerdasannya mungkin ya, itu dia intelijennya tinggi, dia membuat mereka atau membuat segala sesuatunya. Tetapi Kristus bukan demikian, tetapi dia datang dalam segala hal yang damai, segala hal yang tidak ada perang pokoknya, dan tidak ada di sini itu kehancuran atau tidak ada kemusnahan, tetapi dia datang dengan segala damai, pengampunan dan kemurahan itu bagi setiap umat manusia di bumi ini. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, dan buat anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat juga buat firman-Mu yang kami sampaikan Tuhan, dan setiap Tuhan apa yang telah kami dengarkan, berkati kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Inilah syukur dan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Juga persembahan akan dibawakan oleh saudara berikut. Saudara memberikan persembahan bagi persembahan yang akan berikan dalam ini berkat persembahan berikut. Dalam nama Yesus haleluya. Kita akan pujian Tuhan.
yang akan dibawakan oleh saudara Reza dan worship leader yang akan dibawakan oleh saudara Penjeko. Mungkin ada pengumuman yang akan ditambahkan. Jika tidak ada, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bangkit berdiri kembali. Kita akan satu pujian, kuatkan pujian. Terima kasih Tuhan buat kasih anugerah dalam hidup kami, Bapak yang baik, Bapak yang setia. Pada pagi hari ini Tuhan, kami sudah memuji menyembah-Mu dan belajar firman-Mu. Kau berkati anakmu yang sudah menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati kami semua yang ada pada pagi hari ini. Kami berdoa saat ini bagi pekerjaan-Mu Tuhan, di seluruh muka bumi ini kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Berkati semua yang melayani umat Tuhan, yang melayani pekerjaan Tuhan. Biarlah kasih setia Tuhan senantiasa menyertai dalam setiap hidup mereka. Orang-orang yang sakit, baik di rumah atau di rumah-rumah sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Oleh bilur Yesus Kristus, Tuhan, sakit penyakit apapun sudah disembuhkan di dalam kekuatan kuasa-Mu. Kami berdoa bagi bangsa ini, kami serahkan ke tangan Tuhan. Berkati pemerintahan bangsa kami mulai dari tingkat pusat sampai di daerah-daerah. Menjadi bagian setiap pemimpin bangsa kami. Berkati pemimpin bangsa ini, berkati seluruh bangsa ini dengan damai, sejahtera, sukacita Tuhan. Memenuhi setiap hidup bangsa negara kami, keluarga kami Tuhan. Semuanya kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Yang ada pada siang hari ini, Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan, hidup kami sepanjang hari ini kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan menjaga kami, Tuhan memelihara kami hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari kita nyanyikan hormat Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi anaknya. Hormat bagi Roh yang hidup ketiganya. Haleluya.
dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tutup ibadah ini. Haleluya. Amin.